dahulu ya. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya, semua baik. Di sini ada yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya diberi kesehatan sehingga bisa belajar bersama di kelas ini lagi. Oke, silahkan periksa sekitar kalian apakah ada sampah yang tercecer di bawah meja atau di samping kursi mungkin. Itu silahkan boleh dicek dulu sampahnya. Itu bisa diambil, kemudian silahkan boleh dibuang dulu keluar atau dibuang ke tempat sampah. Oke, ya silahkan bisa dibuang ke tempat sampah dulu yang menemukan sampah. Oke, silahkan bisa dibuang keluar terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Saya ingin pelajaran hari ini kita mulai dengan lingkungan kelas yang bersih dan juga nyaman untuk kita semua. Oke, tadi siapa yang berangkat paling pagi? Riana. Siapa? Oh, Mbak Liana. Oke, Mbak Liana silakan boleh maju ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan Mbak Liana. Ya, yang lain boleh berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan boleh duduk. Terima kasih Mbak Liana sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke. Ya, semuanya bawa HP semua ya? Oke, silakan bisa join ke kelas point yang ada di depan sebelum kita lanjutkan. Di kode kelasnya adalah 60574. Punya kuota ya? Alhamdulillah punya kuota ya. Silahkan sambil menunggu untuk join dulu di kode 60574. 60574.
Oke, sudah 4 orang join, masih ditunggu yang lainnya. Bisa join ya. Yang mau kesulitan, join. Ya, sambil menunggu yang lain untuk join. Masih ingat minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Redox. Apalagi? Hukum Faraday. Hukum Faraday. Terus tentang apa? Listrik ya? Magnet. Hukum Faraday ada berapa? 1 atau 2? 2. Ada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dengan kimia, yaitu masuk ke materi polimer dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah jadi semua? Sambil menunggu yang lain ya. Oke. Nah, di sini persepsinya adalah apa yang kalian ketahui tentang polimer? Silahkan bisa dijawab di HP masing-masing. Apa yang kalian ketahui tentang polimer? Sebelum kita melanjutkan perjalanan tentang polimer, saya ingin tahu dulu kalian pemahamannya tentang polimer itu seperti apa? Ya, sudah muncul beberapa. Yaitu polimer adalah rantai terpanjang berbentuk dari molekul yang disebut monomer. Oke, rantai terpanjang yang terbentuk atas monomer. Oke, yang lain? Polimer itu apa? Oh, ini agak panjang ini ya, Mbak Muda. Rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang bermolekul identik yang disebut monomer. Kemudian molekul raksasa yang terbentuk dari sekian ratusan bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut monomer. Oke, sudah mulai lengkap. Ya, Mbak Nadila, Mbak Astrid, kemudian Mbak Suci, Mbak Nabila. Oke. Wah, banyak ya. Sudah sampai semua? Yang belum masih ditunggu? Nah, rantai terpanjang yang terbentuk dari molekul yang disebut monomer. Sepertinya apa ya? Di rumah sudah belajar polimer semua ternyata. Dari minggu lalu Ibu sudah berpesan untuk membaca dulu materinya ya? Di rumah ya? Oke, ternyata dari dimulai persepsi ini sudah banyak yang paham tentang polimer itu apa. Nah, kira-kira yang akan nanti kita pelajari dalam materi polimer ini apa sih? Ya, yang akan dipelajari kira-kira di polimer itu ada apa saja? Silakan boleh dimasukkan jawabannya. Dalam polimer itu ada banyak materi tentu saja. Nah, kira-kira yang kalian ketahui di polimer itu akan belajar apa nantinya? Oke. Ya, beberapa jawaban sudah muncul. Polimer alam dan polimer buatan. Oke. Ada yang mau tentang pembolongan polimer, kemudian ada juga macam, dampak penggunaan, kemudian sifat, penggolongan, pengertian, oke, sifat, polimer buatan dan polimer alam, oke, kemudian polimerisasi, ya. Dampaknya, ciri polimer penggolongan, oke, banyak ternyata ya. Materi kita hari ini cukup banyak ya, mulai dari sifat, penggolongan, kemudian pembentukan polimer, kemudian dampak, lalu juga tujuan kita adalah untuk menanggulangi dampak buruk dari polimer yang kita gunakan sehari-hari. Oke. Ya, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan ringkasan materi yang akan dipelajari. Tadi sudah disebutkan beberapa ya. Di sini sifat polimer. Sifat polimer ini memiliki keuntungan maupun kerugian bagi lingkungan.
lingkungan, tentu saja ya. Karena polimer ada yang menguntungkan ketika kita menggunakannya secara baik, secara efektif, maka akan memberikan keuntungan. Tetapi kalau penggunaannya tidak baik atau berlebihan, maka akan menimbulkan kerugian bagi lingkungan. Kemudian ada penggolongan polimer, kemudian nanti ada kegunaan polimer, ada dampak dari penggunaan polimer dan penanggulangan dampak buruk dari polimer. Oke. Nah, dari bahasan polimer nanti, kira-kira apa yang menarik dari bahasan tadi? Coba. Bahasan yang menarik itu apa menurut kalian? Kalian tertariknya membahas polimer itu dari sisi apa sih? Silakan bisa dijawab di kelas poin masing-masing. Oke, ada yang tertarik dengan penggolongan, ada yang tertarik dengan kegunaannya, ada yang pengolahannya, kegunaan. Oke, kebanyakan di kegunaan polimer ya ini ya. Kegunaan, cara pendaur ulangan polimer. Oke, kemudian dampak kegunaan. Oke, ya memang endingnya nanti kita membahas tentang polimer itu sebenarnya untuk apa sih di kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau sudah dipakai, nanti akan kita daur ulang atau cara efektif penggunaannya seperti apa. Oke, ya banyak yang tertarik dengan kegunaan dan juga cara daur ulang dari polimer tersebut. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengaitkan dan merekomendasikan penggunaan polimer untuk mengurangi dampak buruk pada kehidupan. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan sifat penggolongan dan penggunaan polimer. Yang ketiga adalah mengembangkan penggunaan polimer yang efektif. Yang keempat, mengatasi dampak buruk penggunaan polimer dalam kehidupan. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita memasuki ke ice breaking. Oke, sudah siap untuk ice breaking? Sudah. Siap? Oke. Iya, ini dia. Tebak kata. Jadi ada kata yang disusun secara acak, ya. Silakan kalian susun dua kata tersebut menjadi sebuah kata yang realistis. Kan ini tidak realistis ya. Oke, silakan bisa dijawab. Katanya kira-kira apa ya? Hubungannya tentu saja dengan polimer. Oke, sudah muncul pengertian polimer. Sebut dulu ya, itu jawabannya ya. Tahu kan jawabannya? Oke, 6 orang, 7 orang menjawab, 8 orang menjawab. Oke, 10 orang. Kita buka. Apakah jawabannya betul semua? Oh, tidak ada yang lain ternyata ya. Oke, jadi jawabannya adalah pengertian polimer. Oke. Selanjutnya, yang kedua. Ya, kira-kira apa? Oh, saya tutup dulu jawabannya, nanti ada yang nyontek ya. Nah, tutup dulu jawabannya. 3 orang, 4, 5 orang, 6, 7. Ya, masih terus 10 orang. Coba kita lihat jawabannya. Oke. Penggolongan polimer. Ada juga yang pengelompokan polimer. Terus yang bawah penggolongan apa itu? Salah ketik kayaknya. Penggolongan polimer ya. Double R ya. Sepertinya salah ketik ini tadi ya. Oke, jawabannya yang benar apa? Penggolongan polimer. Oke. Ya, yang terakhir ini gampang sekali ya. Sudah siap? Yang terakhir apa? Oh, saya tutup dulu. Ya, nanti ketahuan jawabannya. Kira-kira apa ya? Ya, 10 orang, mari kita buka. Gampang yang ini yang terakhir. Nah, polimer alam. Oh, ada yang satu yang jawabnya berbeda ini. Polimernya lama. Ada polimer baru, ada polimer lama. Jadi ada yang menjawab polimer lama, tapi ada yang menjawab polimer alam. Yang betul apa harusnya? Polimer alam. Apakah ada polimer lama? Tidak. Kalau ada polimer lama, harusnya ada polimer baru. Itu adanya alam dan sintetis. Oke. Siapa ayo yang menjawab polimer lama? Harusnya ada polimer yang baru ya. Oke.
selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok ya. Kelompoknya tadi Ibu sudah share di grup WA, sudah lihat semua? Sudah. Sekarang silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Duduknya berkelompok ya. Di sini kelompok 1 ada di sebelah sini, nanti Mbak bisa maju. Kemudian kelompok 2 jadi di belakang kelompok 1. Oke, kelompok 3 Mbak ini agak ke tengah saja. Kursinya boleh di Oke, sudah ya? Sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar instruksi tugas proyek untuk setiap kelompok ya. Nanti akan dapat satu bundle lembar instruksi tugas proyek seperti ini. Ya, Ibu akan membagikan dulu. Oke, silakan lembar instruksi tugas proyeknya bisa dibaca terlebih dahulu ya. Kemudian diisikan di situ nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Kemudian dibaca terlebih dahulu lembar instruksinya selama Ibu berikan waktu 5 menit ya. Dibaca dulu dari depan sampai belakang. Oke, silakan bisa dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah dibaca semua? Sudah. Sudah selesai membacanya ya? Sudah. Oke. Di situ Oke, dari LKPD tersebut. Nah, sebelum masuk ke LKPD tersebut, Ibu akan memberikan sebuah pemahaman terlebih dahulu mengenai polimer. Silakan boleh lihat ke depan terlebih dahulu. Ya. Di sini adalah salah satu data. Ini data apa kira-kira? Data sampah plastik dari tahun ke tahun. Di sini ada dari tahun 2017 itu sekitar hanya 50 juta, bukan hanya ya. 50 juta itu angka yang besar ya. Kemudian di 2018 itu meningkat 18 juta. Sampah di tahun 2019 meningkat 27 juta. Kemudian di tahun 2020 saja itu meningkat menjadi 36 juta. Jadi sudah 131. Peningkatannya setiap tahun hampir sekitar 10 juta. Kira-kira berarti 2022 itu sudah berapa sampahnya? Sekitar 100? Nah, 150 mungkin bisa lebih. Kenapa lebih? Kenapa? Apalagi kemarin pandemi tahun berapa? 2020 apa 19 ya kalau 2020? Maret 2020 ya. Ya, Maret 2020 itu pandemi masuk ke Indonesia. Tentu saja kalau pandemi apakah penggunaan sampah plastik meningkat? Kenapa? Mbak Valen.
membungkus barang-barang. Yang lain coba. Mas Aan. APD ya, betul sekali. Padahal sekali pakai ya. Ya, APD yang sekali pakai dibuang akan menimbulkan sampah plastik yang cukup besar. Kemudian GoFood, GrabFood dan sebagainya itu kan semuanya dibungkus menggunakan plastik. Dan orang-orang jarang keluar rumah, lebih baik pesan GrabFood, GoFood, maka bisa jadi mungkin sekarang sudah sampai 200 jutaan. Nah, jumlah yang sangat besar untuk sampah plastik. Bisa jadi nanti kalian akan tertumpuk sampah plastik. Mengerikan ya. Nah, kemudian dari penggolongan polimer ini di sini ada berdasarkan asalnya, yaitu ada polimer alam ya dan polimer sintetis ya, bukan polimer lama dan polimer baru. Jadi kan polimer lama ya, polimer alam. Kemudian berdasarkan jenis monomernya ada homopolimer dan juga ada copolimer. Kemudian berdasarkan gunanya ada plastik, ada elastomer dan ada serat atau fiber. Ini ya, kain-kain itu maksudnya ke polimer berdasarkan kegunaannya. Lalu sifat termalnya nanti ada termoset dan termostatat. Nah, dari sifat polimer ini ada 4, yaitu pengolahannya mudah, biayanya murah, makanya banyak yang pakai plastik dan sebagainya. Rasio volumenya kecil sehingga bersifat ringan. Lalu elastis, plastis, stabil dan juga berat molekulnya besar, tahan terhadap korosi dan kerusakan lingkungan yang agresif. Nah, ini sifat polimer yang menguntungkan juga sekaligus merugikan karena tidak biodegradable atau sulit terurai. Nah, kegunaan polimer yang kalian tahu apa saja? Coba. Ya, pakai polimer sehari-hari ya. Kira-kira yang paling dekat dengan kalian, penggunaan polimer yang seperti apa? Oke. Masukkan di situ penggunaan yang seperti apa sih polimernya, kegunaan yang seperti apa yang menurut kalian bermanfaat. Oke, sudah ada di sini sebagai tempat makan. Oh, ini sanggup makannya pakai ini ya, tempat makan ya. Untuk menopang kehidupan sehari-hari seperti kain dan juga plastik, boleh. Yang lain, mungkin karena gunanya sangat banyak ya, jadi bingung yang mau dimasukkan yang mana. Karena yang kalian pakai sendiri itu kan barang-barang polimer. Sebagai botol minum, ya barang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Alat-alat rumah tangga, tempat pensil. Yang lain apa lagi? Untuk mengemas makanan instan, betul sekali ya. Oke, banyak sekali ya kegunaannya. Silakan nanti boleh sambil dipikirkan ya kegunaan polimer itu untuk apa saja. Oke, saya terus. Nah, oke, selanjutnya kelompok sudah saya bagi ya. LKPD sudah dibaca. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang LKPD-nya? Belum. Oke, belum ya? Cukup jelas ya. Nah, di situ sambil kita nanti mendiskusikan tentang tugas kelompok. Di sini ada gambar seperti ini di LKPD kalian? Ada. Oke, silakan diamati gambarnya. Jadi di sini ada 6 buah gambar. 6 buah gambar. Apa yang kamu amati dari gambar A, B, dan juga C? Ya. Oke, silakan boleh dijawab. Apa yang kalian lihat dari gambar A, B, dan C? Ini nanti sambil diisikan di LKPD ya. Jadi ada yang sambil jawab, ada yang sambil mengisikannya di LKPD. Jadi mencicil LKPD-nya. Oke, ada kemasan produk, kemudian ada kemasan dari plastik, kemudian kemasan plastik serta plastik yang digunakan untuk perabotan rumah tangga. Oke, lengkap sekali nih jawabannya ya. Kemudian yang saya lihat dari gambar A, B, C adalah polimer yang digunakan sebagai kemasan sehari-hari dan sebagai perabotan rumah tangga. Oke, produk dari bahan dasar plastik, kemasan dari plastik, kemudian gambar alat rumah tangga. Gambar B adalah kemasan produk dari plastik dan gambar C adalah botol minuman dari plastik. Wah, ini lengkap sekali ya, sekaligus gambar A, B, C. Oke, Mbak Dian ini ya. Lengkap sekali menjawabnya Mbak Dian. Sesuai dengan instruksi. Yang lain kan dirangkum ya modelnya ya.
Ini dijabarkan ABC-nya. Oke. Sapu dari plastik, botol dari plastik, produk plastik. Kemudian perabot rumah tangga dari plastik, kemasan makanan dan lain-lain. Ini juga lengkap sekali ya Mbak Hamidah. Oke. Ya, kemudian gambar ABC sudah, gambar DEF. Apa yang kamu amati dari gambar DEF? Ya, gambar ABC sudah, gambar DEF sekarang. Gambarnya beda ya, ABC dan DEF ya. Ya, sambil diisikan di LKPD-nya. Sambil mengisi LKPD, sambil menjawab juga yang ada di layar. Dampak pencemaran sampah plastik. Oke, kemudian akibat dari polimer plastik. Oke, ya, sambil menunggu yang lain memunculkan jawabannya. Oke. Ya, ini ada dari Mbak Astrid, dari Mbak Dian sudah masuk. Kita tunggu jawaban yang lainnya terlebih dahulu. Oke, dari Mbak Astrid, menumpuknya limbah plastik yang menyebabkan pencemaran dan berdampak buruk pada kehidupan ekosistem laut. Karena ada gambar ikan mati ya di situ ya. Kemudian yang D sampah plastik, E sampah plastik di pinggir laut, F ikan yang mati karena pencemaran sampah plastik. Ini sudah dijabarkan satu persatu DEF. Ini dari Mbak Apriani juga dijabarkan satu persatu. Sampah plastik, plastik pinggir laut, ikan yang mati, menyebabkan ikan mati. F adalah ikan mati yang terkena pencemaran lingkungan. Oke, gambarnya cukup jelas ya, sudah bisa merepresentasikan. Oke, nah apakah gambar ABC berkaitan dengan gambar DEF? Silakan berikan alasannya. Berkaitan atau tidak gambar ABC dengan gambar DEF? Kalau berkaitan dengan alasannya, kalau tidak berkaitan juga silakan berikan alasan. Adalah barangnya sebelum menjadi sampah. ABC yang DEF itu adalah setelah digunakan atau sudah berubah menjadi sampah. Oke, bagus sekali ya. Nah, cara mencegah agar DEF tidak terjadi. Nah, kira-kira bagaimana cara mencegah DEF agar tidak terjadi? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Oke, sudah muncul Mbak Triana, mendaur ulang sampah plastik. Kali ini sudah dijawab. Kemudian yang lain masih ini. Apa yang harus dilakukan agar DEF tidak terjadi? Mendaur ulang sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, sekali. Mengurangi penggunaan sampah plastik seperti kantong plastik diganti dengan menggunakan kantong kain, boleh. Ya, jadi tidak menggunakan yang sekali pakai gitu ya. Mendaur ulang sampah, mengurangi penggunaan polimer plastik, mendaur ulang, membuang sampah pada tempatnya. Oke, jadi mendaur ulang,
melakukan kegiatan 3R. Apa 3R? 3R apa Mbak Astrid? Oh, reduce, recycle, reuse ya. Oke. Menciptakan kemasan baru yang bisa didaur ulang. Nah, ini berarti harus punya ide ya. Ide untuk agar apa ya, polimernya itu bisa digunakan berkali-kali. Membuang sampah berkali-kali, mendaur ulang, membersihkan sampah yang ada di pantai. Berarti siap ya besok kalau disuruh membersihkan sampah di pantai ya. Karena sudah memberikan statement seperti itu. Berarti sudah siap. Oke, pembahasan yang atas tadi ya, di bagian pertanyaan sudah kita jawab, sudah diisikan di LKPD? Sudah. Oke, sekarang di bagian poin A, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan poin A.
5 menit lagi ya, silakan dipercepat pengerjaannya. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Oke, waktunya sudah habis. Semoga semua sudah selesai dikerjakan ya. Walaupun soalnya cukup banyak ya yang harus dikerjakan. Tuh, sambil mengingat-ingat lagi materi yang saya berikan. Ya, saya kemarin sudah memasukkan ini ya, link Sway ya di grup WA. Itu bisa dijadikan referensi ya, link Sway-nya. Itu tadi saya lihat beberapa kelompok sudah mulai membuka Sway yang saya berikan sebagai referensi untuk mengerjakan di poin A. Nah, di poin A tersebut ada banyak sekali pertanyaan ya. Oke, kita coba review beberapa saja itu agar tidak habis waktunya ya. Oke, apa yang kamu ketahui mengenai polimer yang pertama? Coba dari kelompok 1. Apa yang kalian ketahui? Adalah rantai terpanjang yang terbentuk dari molekul yang monomer. Oke, rantai panjang terbentuk dari monomer, kumpulan monomer ya yang berkumpul menjadi rantai yang sangat panjang tidak terhingga membentuk sebuah polimer. Oke, tepat sekali ya. Kelompok lain ada yang beda jawabannya? Sama? Sama semua? Oke. Sepakat ya. Kemudian yang kedua, proses pembentukan polimer. Coba kelompok berapa yang mau menjawab? Kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 dulu. Proses pembentukan polimer ada dua, yaitu polimer adisi, yaitu penggabungan monomer dengan ikatan lama seperti polietena, PVC, dan teklon. Oke. Yang kedua, polimer kondensasi adalah penggabungan monomer yang memiliki disfungsional, seperti contohnya nilon, karbon, dan polimer. Oke, jadi polimer adisi dan polimer kondensasi. Oke, betul sekali. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengelompokan polimer yang kamu ketahui? Mana? Kelompok mana dulu nih? 2 ya? Ya, kelompok 2 silakan. Pengelompokan polimer yang kamu ketahui. Polimer dibedakan menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer sintesis. Polimer alam dan polimer sintesis. Mungkin ada yang mau menambahkan selain berdasarkan asalnya? Ada yang lain? Kelompok 1 mungkin? Berdasarkan penggunaan, berdasarkan asal, berdasarkan jenis, dan berdasarkan proses pembentukan. Oke, ada proses pembentukan berdasarkan kegunaan, berdasarkan asal, dan berdasarkan jenisnya. Kalau tadi kan baru menjawab satu saja ya. Ya, ada 4 ya. Oke, selanjutnya mengapa polimer dikelompokkan? Kira-kira mengapa? Oke, kelompok 4. Agar mudah diidentifikasi. Oke, agar mudah diidentifikasi. Kemudian apa lagi? Kalau dikelompokkan agar apa? Mudah diapa? Nah, memudahkan untuk daur ulang. Oke, itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan nanti dibaca, kemudian yang belum jelas boleh ditanyakan. Selanjutnya dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, silakan buatlah sebuah resume di buku catatan masing-masing ya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk membuat resume di catatan kalian.
saja ya, tidak usah terlalu banyak. Nanti akan memudahkan untuk kalian belajar dan mengulangnya kembali. Jadi hal-hal yang menurut kalian penting, kemudian kalian belum mengerti, boleh dituliskan di resume tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian desain proyek. Nah, di bagian desain proyek di lembar instruksi tugas proyek itu ada di lembar ke berapa ya? Coba dicek dulu. Nah, di mendesain proyek ya, poin C. Di situ ada membuat draft desain proyek dalam kelompok. Ya. Tuh, kalian tadi sudah membahas mengenai sifat, penggolongan, kemudian kegunaan polimer dan sebagainya. Di situ selanjutnya kita akan membuat sebuah proyek penanggulangan pencemaran polimer ya. Judul proyeknya nanti silakan didiskusikan dengan teman satu kelompok. Kira-kira akan membuat produk apa yang dibuat dari limbah polimer, ya. Produknya bebas, tentu saja memiliki nilai jual ya, karena nanti kita hubungannya adalah sampai ke memiliki nilai jual, tidak hanya di daur ulang saja. Di situ ada tujuan proyek, bisa disikan, kemudian judul proyeknya dulu, tujuan proyeknya, kemudian waktu dan tanggal pengerjaan mau dimulainya kapan, dan juga prosedur pengerjaannya jangan lupa dituliskan. Kalau perlu nanti desain atau gambar dari produknya boleh digambarkan di bagian prosedur pengerjaan. Oke, silakan didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya akan membuat proyek apa. Ibu berikan waktu 10 menit cukup ya. Silakan didiskusikan terlebih dahulu.
desain proyeknya. Kita akan review ya, mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan judul proyeknya apa, tujuan, waktu pengerjaan, dan prosedurnya bisa dibacakan melalui di buku masing-masing saja. Oke, silakan Mbak, kelompok 1. Judul proyek pengujian. Judul proyek mengurangi sampah kain pecah. Waktu dan tanggal pengerjaan proyek 15 Desember 2022 sampai 20 Desember 2022. Prosedur pengerjaan proyek 1. Mengumpulkan kain pecah yang akan dipotong dengan ukuran 20 cm kali 5 cm. 2. Menyiapkan karet. Yang ketiga, bungkus karet dengan kain pecah dan dijahit di bagian kiri hingga semuanya merata. Lalu tarik dari 1 hingga 9. Oke, berarti membuat kunciran ya, kunciran dari kain pecah. Oke, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ini ya, judul proyek, tujuan, waktu, dan prosedur pengerjaannya. Silahkan bacakan. Judul proyek Kaca Benggala. Kaca Benggala. Tujuan proyek untuk pendaur sampah, botol plastik, kartus, dan kartus bekas. Waktu dan tanggal pengerjaan proyek 1 minggu dimulai dari tanggal 16 Desember. Prosedur pengerjaan proyek 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Membuat ikaran dari kartus. 3. Memotong sendok menjadi dua bagian. 4. Menempel sendok dan kaca pada kartus. Membuat kaca ya, membuat kaca benggala dari sendok bekas. Oke, bagus sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Judul proyek mengeser kain pecah dan proyek mengurangi sampah kain pecah. Waktu dan tanggal pengerjaan proyek dimulai dari tanggal 16 Desember 2022 sampai 22 Desember 2023. Prosedur pengerjaan proyek 1. Menyiapkan alat dan bahan seperti gunting, lem, kain pecah, dan kain flanel. 2. Memotong sama panjang dan sama lebar. 3. Digulung lalu dikepang menjadi 3. 4. Bagian ujung jangan lupa ditarik. 5. Siapkan kain flanel. Tempelkan kain yang sudah dikepang. Membuat apa tadi? Keset dari kain pecah. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir ya, kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan bisa dibacakan proyeknya. Judul proyek Startup. Tujuan proyek untuk mendaur sampah kain. Waktu dan tanggal pengerjaan proyek 1 minggu 3 hari dari tanggal 16 sampai 25 Desember. Prosedur pengerjaan proyek 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Menggambar pola di kain. 3. Memotong kain sesuai pola. 4. Menjahit kain-kain yang sudah dipotong. 5. Menyinting dengan menempelkan logo Startup. Oke. Tas serut Starbucks. Oke, ini terinspirasi dari sebuah merek ya. Starbucks. Oke, tas serut Starbucks. Bagus ya? Sampai kita untuk kelompok 4. Ya, jadwal pembuatan tadi sudah dimasukkan ya. Jadi kebanyakan tadi sekitar 1 minggu ya membuatnya ya. Jadi nanti bisa kita review produknya di pertemuan minggu depan. Oke.
sudah dibawa ya semuanya. Oke, mulai dari kelompok 1 tadi kemarin adalah membuat kuciran, kemudian kelompok 2 adalah membuat kaca benggala, kelompok 3 keset, kemudian kelompok 4 adalah tas. Oke, kita akan menguji hasilnya. Di situ ada lembar uji hasil ya, yaitu di bagian evaluasi hasil produk. Oke ya. Di bagian evaluasi hasil produk di situ kalian akan membuat laporan praktikum ya, karena sudah jadi, maka kalian nanti dalam satu kelompok akan membuat laporan praktikum dengan judul proyek, tujuan, waktu, tanggal pengerjaan, teori dasarnya, prosedur pengerjaan, pembahasan hasil proyek, kesimpulan dan juga referensi. Sudah dibuat ya? Sudah dibuat ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian di bagian uji hasil di situ ada lembar uji publik ya. Uji publik. Oke, di situ ada halaman lembar uji publik produk ada ya? Oke, silakan nanti kalian melakukan uji publik. Di situ indikator ujinya ada kesesuaian produk dengan materi, kemudian kebermanfaat produk yang dibuat, tingkat kesulitan dan kerumitan serta bahan yang digunakan dan komponen polimer yang menjadi bahan dasar. Silakan lakukan uji publik tersebut dengan orang selain di kelas ini ya. Oke, jadi kalian bisa melakukan uji publik di luar kelas untuk menguji produk yang kalian buat. Assalamualaikum Bu, maaf kami ingin mengganggu waktunya. Kami ingin minta penilaian untuk melengkapi lembar uji publik produk. Kami membuat keset dari teman kerja. Ya. Ini. Oke. Udah suruh misalnya lagi. Nih. Sudah, Mbak? Iya. Terima kasih Ibu. Iya. Selamat siang Bu. Siang. Ceritanya masih uji publik ya? Terus Mbak. Sudah melakukan uji publik ya? Sudah. Bagaimana penilaiannya? Baik. Baik. Ada yang dapat sangat baik? Ada. Apakah ada yang masih kurang? Tidak. Sudah baik semua ya? Sudah. Berarti sudah sesuai dengan keinginan publik atau sudah diuji publik kemudian mendapat hasil yang cukup baik. Berarti sudah layak untuk istilahnya dijual ya, dari kain perca yang dibuat tas, kemudian kunciran, ada juga yang dibuat keset dan kaca benggala dari sendok ya kemarin. Oke. Di situ yang terakhir kita akan mengevaluasi proyek. Sebelum mengevaluasi proyek, saya akan minta nanti dari setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil produk kalian ya. Oke, nanti mungkin dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan satu kelompok boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari daur ulang polimer kelompok kami. Kami dari kelompok 1 mendaur ulang polimer yang terbuat dari kain perca dan dibuat sebagai kuciran. Tujuan dari produk kami ini adalah untuk menanggulangi atau mengurangi dampak penggunaan kain perca yang tidak terpakai dan juga dapat dijual. Berarti kesimpulannya, kuncirannya bisa untuk menanggulangi
untuk menanggulangi sampah kain perca yang tidak terpakai. Bagus video lainnya. Halo. Oke. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya satu kelompok lagi ya. Kelompok 3 boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dalam memanfaatkan kain perca sebagai keset. Judul proyek, keset dari kain perca. Tujuan proyek untuk mengurangi sampah kain perca. Waktu pengerjaannya dimulai dari tanggal 16 Desember 2022 sampai 22 Desember 2022. Bermanfaatnya? Ini manfaatnya digunakan sebagai keset, sebagai alas yang dapat ditaruh di depan pintu. Kesimpulan dari produk kami ini, keset dapat mengurangi penggunaan kain perca. Jadi biar tidak ada sampah kain perca ya, digunakan untuk membuat keset. Oke. Proyek yang sangat bagus ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, yang terakhir ya, di sini kita akan melakukan evaluasi proyek ya. Di situ proyeknya akan kita evaluasi mulai dari langkah 1 sampai 6 ya. Dari kita menentukan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek, hingga ke bagian menguji hasil. Oke. Di sini tadi kaitan gambar A, B, C dan D, E, F ya, itu yaitu sampah plastik yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian di bagian poin A ada 16 pertanyaan yang sudah kalian jawab ya. Apakah ada kesulitan dengan pertanyaan tersebut? Tidak. Oke, bisa semua. Kemudian dalam menyusun jadwal, apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Dalam mendesain proyek ada yang mengalami kesulitan? Tidak ya, prosesnya mudah ya. Kemudian saat monitoring ya, kemarin Ibu sudah memberikan saran dan perbaikan ya, sudah kalian catat, kemudian sudah kalian gunakan juga untuk perbaikan produk yang kalian buat selama 1 minggu kemarin. Oke. Kemudian bagaimana rasanya produk kalian diuji publik? Senang ya. Oke. Berarti sudah diuji ke publik, orang lain sudah menilai produk kalian ternyata mendapat penilaian yang baik dan sangat baik ya. Oke. Kemudian silakan di bagian LKPD tersebut bisa dituliskan tingkatan capaiannya di bagian pertanyaan mendasar hingga menguji hasil. Itu kalian sudah melaksanakan dari kurang, cukup, baik ataukah sangat baik. Boleh dicentang. Sudah ya? Ya. Sebagai evaluasi akhir di sini saya akan menugaskan kalian untuk membuat kampanye peduli lingkungan. Di sini boleh berupa poster, infografis, kemudian artikel, video ataupun fotografi atau kumpulan foto. Nah, silakan upload hasil pemikiran kalian melalui diskusi dan upload di media sosial kalian. Pastikan beri caption yang menarik dan komentar positif mengenai penyelamatan bumi dari sampah plastik. Nanti link pengumpulannya akan saya bagikan di grup WhatsApp untuk mengumpulkan tugas tersebut. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk tugas yang saya berikan? Belum. Oke, cukup jelas ya. Oke. Nah,
sebagai ulasan akhir, sekarang kita akan memasuki kuis ya. Kuis. Oke, kita cek kuisnya dulu. Kuisnya nanti di kelompok ya. Kita akan pakai kuisis. Pernah pakai kuisis? Pernah. Oke, silahkan bisa join myquiz.com, kemudian masukkan kodenya yaitu 051187. Join myquiz.com, kemudian masukkan kodenya, kemudian karena berkelompok, jadi yang sini nanti memberikan nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya, masing-masing nanti satu kelompok saja. Pilihlah HP yang sinyalnya paling bagus. Cepetan. Ya, jadi nanti ada yang mencari jawaban, ada yang bertugas untuk menjawab pertanyaan. Oke, sudah masuk kelompok 3. Kelompok selanjutnya. Kelompok 4 sudah masuk. Kelompok 1 dan kelompok sudah 3 ya. Kelompok 1. Sudah siap untuk kita mulai? Siap ya? Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Go. Diberikan 5 macam polimer, ada PVC, polyisoprena, dan sebagainya. Diberikan 5 polimer, yang termasuk polimer alam adalah yang mana? Yang termasuk polimer alam yang mana? Oke, 2 kelompok sudah menjawab. 2 kelompok sudah menjawab. Masih kurang lagi. Polimer alam. Polyisoprena. Ini kelompok berapa nih yang sudah menjawab nih? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3. Tinggal satu lagi, kelompok 4. Masih berdiskusi kelompok 4. Ini menjawab yang mana? Oke, sudah semua? Sudah. Iya, betul semua. Yang paling cepat adalah kelompok 1. Ya, jawabannya adalah yang 2 dan 4. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap-siap. 3, 2, 1. Go. Polimer berikut yang tahan panas, tahan bantingnya, dan anti lengket. Sudah ada kata kunci. Anti lengket. Wah, gampang itu. Iya, gampang ya. Ada kata kunci anti lengket. Manakah? Iya, betul semua. Yang paling cepat masih kelompok 1. Jawabannya adalah teflon. Selanjutnya, kelompok selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Penggunaan polivinil klorida umumnya adalah polivinil klorida. Biasanya untuk apa nih PVC? Biasanya untuk apa? Satu lagi, satu kelompok lagi. Oh, sudah. Ya, semuanya sudah. Masih kelompok 1 ya. Ini
berikut ya. Pipa paralon ya, kabel dan piringan hitam. Oke, selanjutnya 3 pertanyaan lagi ya. Terdapat beberapa polimer berikut. Tergolong polimer jenis thermosetting ya, thermosetting. Satu lagi. Oke, kita lihat apakah jawabannya betul semua. Tepat ya. Betul semua. Kelompok 1 3. Oh, ada yang salah ternyata. Ada 2 yang menjawab. Harusnya 3 saja ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya 3 terakhir. Polimer dari tetrafluoroetena adalah polimer dari tetrafluoroetena. Tetrafluoroetena, gampang ini tetrafluoroetena. Yuk, 2 lagi. Kelompok 3. Masih berdiskusi kelompok 3. Kelompok 3 belum ketemu ini kayaknya. Kelompok 3. Oke. Betul atau salah? Coba, betul ya? Iya. Kelompok 2 sudah kembali ke posisinya. Oh, ada yang salah ternyata. Ada 1 kelompok yang salah. 2 terakhir, pertanyaan 2 terakhir. Polimer mengandung hemoglobin boleh tersusun dari air, gampang ini. Nanti masuk ke pengertian ya, pengertian polimer. 1 lagi, kelompok 3. Oh, sudah. Oh, masih sama ternyata. Masih dipimpin oleh kelompok 1 ya. Betul semua jawabannya, yaitu monomer. Pertanyaan terakhir yang menentukan ya. Yang menentukan apakah masih kelompok 1 yang akan tetap di atas. Kelebihan polimer sintetis dibandingkan dengan polimer alam adalah apa ya kelebihannya ya? Oke, baru 1 kelompok, 2, 3. 1 lagi kelompok 4. Betul atau salah? Iya. Oh, masih kelompok 1 ya. Kelompok 1 poinnya betul semua padahal cukup jauh. Ya, siapakah yang ada di podium teratas? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 3, kelompok 2, dan asik tidak permainannya? Asik. Senang ya kalau game ya? Iya. Oke, kemudian selanjutnya adalah evaluasi pemahaman. Silakan kalian scan barcode di sini untuk mendapatkan soal yang akan kalian isikan di Google Form. Ya, silakan bisa di-scan barcode-nya. Sudah dapat soalnya ya? Sudah. Soalnya boleh dikerjakan terlebih dahulu. Ibu akan berikan waktu 30 menit ya untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, kalau yang tidak bisa nanti ibu akan kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Iya. Oke. Nanti
Nanti bisa dicek di grup WhatsApp-nya. Oke, sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya? Sudah? Sudah selesai atau belum? Sudah. Oke, soalnya mudah atau sangat mudah? Sangat mudah ya. Oh, ada yang sulit ternyata. Ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang sangat mudah. Oke. Nah, selanjutnya kemarin kan sudah kerja kelompok ya? Ya, kerja kelompok, kemudian selama 1 minggu mengerjakan proyek. Sekarang Ibu minta untuk memberikan penilaian sikap antar teman. Nah, silakan bisa di-scan. Di-scan. Nanti satu anak mengisikan 3 temannya ya berarti ya. Mengisikan 3 temannya. Jadi form yang pertama berarti kalau Mbak Valen nanti memberikan penilaian pada 3 teman yang lain. Mbak Dian juga seperti itu ya. Mbak Najila juga. Ya. Jadi mengisi formnya nanti 3 kali untuk penilaian sikap antar teman. Ya, diberikan waktu 30 menit untuk mengisi form tersebut. Sudah selesai ya mengisikan form ya? Sudah mengisikan 3 teman yang lain? Sudah. Silakan penilaiannya bebas ya. Maksudnya kalau memang teman kalian tidak bekerja dalam kelompok bisa diisikan sesuai dengan keadaan, gitu ya. Nah, yang terakhir kita akan masuki ke refleksi pembelajaran. Di refleksi pembelajaran Ibu akan menanyakan di sini apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Silakan boleh jawab melalui class point. Tadi masih ada ya? Ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Berarti 2 pertemuan ini ya. Mengenai polimer yang kita sudah pelajari apa saja? Boleh dituliskan di situ. Oke, ada yang sudah mengisi Mbak Astrid. Polimer dan cara mendaur ulangnya. Kemudian ada cara mendaur ulang polimer. Kemudian dari Mbak Hamidah ya. Oke, yang lain masih ditunggu. Apa yang dipelajari selama 2 pekan ini mengenai polimer ya. Pengertian polimer, cara mendaur ulang polimer, mengenal berbagai macam polimer. Oke. Dan juga penggolongan polimer, membuat proyek dari polimer, tentang polimer dan cara penggunaannya. Oke, polimer dan cara penggunaannya, jenis, penggolongan, sifat, cara mendaur ulang, kemudian banyak yang lain ya. Cara mendaur ulang terutama ya, yang sudah kalian pelajari. Oke. Ya, pengertian cara mendaur ulang. Oke, bagus sekali ya. Selanjutnya, hal apa saja yang kalian sukai dari pelajaran kita hari ini? Oke,
silakan bisa dituliskan apa yang kalian suka dari pelajaran pembahasan tentang polimer ini. Oke. Kuis dan kerja kelompoknya. Oke. Bisa membuat produk. Oke. Kuisnya, lebih suka kuisnya ya karena pakai game. Kemudian cara mendaur ulangnya. Kuis dan kerja kelompoknya. Kuis. Oh, pada suka kuis ya. Oh, ada yang suka kuis dan gurunya. Atau menyukai gurunya. Diskusi bersama saat membuat proyek, mendaur ulang dan sebagainya. Oke, ternyata banyak hal yang disukai ya. Alhamdulillah. Oke, yang terakhir. Ya, apa yang belum kalian pahami dari pelajaran kita hari ini? Nanti bisa kita bahas minggu depan ataupun di pertemuan selanjutnya yang berhubungan dengan polimer. Kita masih bingung tentang apa ini? Atau yang sulit dimengerti atau sulit diaplikasi itu bagian yang mana? Oh, cara membedakan polimer ya masih agak bingung ya, Astrid ya. Tidak ada karena penyampaian materi jelas dan menyenangkan. Oh, sudah jelas semua, Mbak Valen, penggolongan polimer, perbedaan. Oh, perbedaan termoplas dan termoset. Nah, ini memang kadang-kadang membingungkan ya perbedaan ini ya. Oh, beberapa ternyata ada yang sama. Yang membedakan termoplas dan termosetting. Oke, nanti bisa kita bahas di minggu depan ataupun dengan menggunakan contoh polimer yang lainnya. Oke, karena pelajaran hari ini sudah akan berakhir, ya, saya akan memberikan satu penghargaan kepada siswa yang paling aktif. Kira-kira siapa? Siswa paling aktif siapa? Aktif semua ya. Siswa yang paling aktif akan Ibu berikan kepada Mbak Valen. Nanti akan Ibu berikan bintang penghargaan untuk ditempelkan di kelas ya, Mbak ya. Oke, selamat untuk Mbak Valen karena sudah aktif dalam diskusi. Yang lain juga aktif ya, sama. Tapi Mbak Valen yang paling aktif. Untuk materi minggu depan ya. Tadi kita sudah membahas tentang polimer, kemudian minggu depan kita akan melanjutkan dengan bahasan biomolekul, yaitu tentang karbohidrat, protein dan juga lipid ya. Silakan nanti untuk materi Ibu share di grup WA dan juga bisa mempelajari di LKS maupun buku paket yang ada ya untuk persiapan pertemuan minggu depan. Oke, karena materi polimer yang kita pelajari sudah selesai hari ini, maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Kemudian dapat diingat dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin itu dari Ibu. Sebelum nanti kita pulang, jangan lupa matikan kipas angin dan juga lampu ya untuk menghemat energi. Dan juga Mbak Valen karena tadi sebagai siswa teraktif, silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita pulang. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.